Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Persidangan ketiga yaitu tanggal 23 Juli sudah dilaksanakan dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan netizen, terutama penggemar The Onsu Family. Secara garis besar, sidang kemarin itu isinya hanya memberikan alamat yang tepat dari Bunda Sarwenda. Karena pada pemanggilan sebelumnya, surat pemanggilan itu tidak sampai ke tangan Bunda Sarwenda karena salah alamat. Ditemui awak media, pihak kuasa hukum ayah Herbert Onsu yaitu Minola Sebayang mengatakan agenda hari ini itu masih pemanggilan pihak tergugat, dalam hal ini Bunda Sarwenda. Dan ternyata seperti kita ketahui bersama, Bunda Sarwenda tidak hadir dalam persidangan tersebut. Maka pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali akan mengirimkan surat pemanggilan dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan. Kalau dalam minggu depan Bunda Sarwenda, dalam hal ini pihak tergugat, tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan panggilan terakhir kepada Bunda Sarwenda. Apabila pihak tergugat, dalam hal ini Bunda Sarwenda, tidak juga hadir dalam persidangan tersebut, maka proses persidangan tetap akan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Karena hal ini sudah dianggap sah. Hal ini berdasarkan alamat dari tergugat, yang mana surat panggilan tersebut dikirimkan sesuai dengan alamat yang sudah diberikan oleh pihak tergugat, yaitu Bunda Sarwenda, yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum dari Herbert Onsu kembali menjelaskan, nanti setelah sidang akhir atau keputusan sudah dibacakan, maka pihak Herbert Onsu dari Herbert Onsunya sendiri akan membuka semuanya. Kenapa ayah Herbert Onsu sampai menceraikan Bunda Sarwenda? Tujuannya apa? Biar tidak ada spekulasi negatif di luar sana. Biar semuanya terang benderang katanya. Jadi nanti setelah keputusan akhir dibacakan, kita akan tahu sendiri kenapa sih ayah Herbert Onsu ini ngotot untuk menceraikan Bunda Sarwenda. Untuk saat ini, ayah Herbert Onsu meminta kepada kuasa hukum agar sidang itu bisa berjalan dulu. Berjalan seperti aturan yang sudah ditetapkan, biar tidak menjadi polemik dalam proses persidangan. Ketika ditanya apakah memang ayah Herbert Onsu dan Bunda Sarwenda ada keinginan untuk berpisah secara baik-baik, kuasa hukum ayah Herbert Onsu mengatakan, seperti yang kalian lihat saat ini, tidak ada yang namanya perseteruan yang muncul ke permukaan. Bahkan terkadang ayah Herbert Onsu membagikan momen kebersamaannya dengan Bunda Sarwenda. Kalian tahu sendiri pada saat ayah Herbert Onsu mengantarkan Bunda dan keluarga dalam liburan ke Hong Kong. Kemarin kan ayah Herbert Onsu yang hadir di situ untuk mengantar. Bahkan hari ini juga ayah Herbert Onsu yang bertugas untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah, yaitu Thalia dan juga Tania. Dengan kondisi seperti itu, kalian sudah bisa simpulkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Untuk komunikasi, kata pihak kuasa hukum ayah Herbert Onsu masih berjalan dengan baik. Komunikasinya itu terutama yang menyangkut anak-anak. Sementara itu, pihak kuasa hukum dari Bunda Sarwenda juga berhasil ditemui oleh awak media. Bahkan sempat ada wawancara, kalau tidak salah itu sekitar 11 menit ya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan dan dijawab oleh pihak kuasa hukum dari Bunda Sarwenda. Pertanyaan pertama yang diajukan, kenapa Bunda Sarwenda tidak hadir dalam proses persidangan tersebut? Pihak kuasa hukum mengatakan karena sampai dengan saat ini tidak ada tuntutan cerai dari Herbert Onsu yang dibantah oleh pihak tergugat. Soal perpisahan, kata kuasa hukum Bunda Sarwenda, itu memang dilakukan secara baik-baik dan tidak ada percekcokan yang terjadi. Bahkan yang bikin agak lega gitu ya, pihak kuasa hukum dari Herbert Onsu dan Bunda Sarwenda itu selalu ada komunikasi yang baik. Tujuan mereka juga satu, agar Herbert dan Bunda Sarwenda bisa kembali rujuk. Alasan kenapa Bunda Sarwenda tidak hadir dalam persidangan tersebut, kuasa hukum mengatakan terkait pemanggilan. Berdasarkan hukum acara, harus dipanggil dulu secara patut. Kalau tidak datang,
maka pihak pengadilan bisa mulai dengan acara sidang selanjutnya. Dalam hal ini sudah dijelaskan, tidak ada satu gugatan pun dari pihak Airbud Onsu yang dibantah oleh Bunda Sarwenda. Jadi tuntutan yang diajukan oleh Airbud Onsu itu diterima oleh pihak tergugat. Alasan pribadi kenapa Bunda Sarwenda tidak bisa hadir, kata pengacara dari Bunda Sarwenda, berdasarkan KUHP yang wajib datang adalah pihak penggugat. Dalam hal ini Airbud Onsu, bukan pihak tergugat. Apalagi tidak ada isi gugatan yang dibantah oleh pihak tergugat. Soal isi gugatan yang diajukan oleh Airbud Onsu kepada Bunda Sarwenda, itu juga semua nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum Bunda Sarwenda setelah persidangan ini selesai. Secara singkat, kuasa hukum menjelaskan alasan kenapa Airbud Onsu menceraikan Bunda Sarwenda. Menurut kuasa hukum, itu karena adanya pertengkaran. Bukan pertengkaran yang hebat, tapi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus akibat perbedaan prinsip dari Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Dan hal itu akan dijelaskan oleh Bunda Sarwenda juga setelah proses sidang selesai. Kenapa baru dijelaskan pada saat proses sidang selesai? Kenapa tidak dijelaskan saat ini? Ada alasannya. Karena kemungkinan keinginan untuk rujuk itu masih ada. Masih mungkin banget. Dan apapun itu bisa terjadi. Kalau disampaikan sekarang, kata kuasa hukum Bunda Sarwenda, sama saja memupus harapan atau memutus harapan keinginan untuk rujuk dari pihak Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Kalau dibuka sekarang. Makanya disimpan dulu rapat-rapat, dirahasiakan dulu sampai nanti keputusan sidang dibacakan. Dan hal itu juga berlaku untuk pihak Airbud Onsu. Kenapa baru dibuka setelah keputusan sidang sudah diambil? Karena keinginan untuk rujuk itu masih ada. Kalaupun keputusan terbaik dari Airbud dan Bunda Sarwenda itu bercerai, kata pengacara, mereka sudah dewasa. Mereka sudah punya anak. Dan mungkin mereka mempunyai argumen atau alasan yang kuat yang menyebabkan akhirnya mereka berpisah. Tapi ada satu hal yang bikin kagum dari Airbud Onsu dan Bunda Sarwenda. Walaupun orang tuanya lagi sibuk untuk berpisah gitu ya, tapi mereka tetap fokus untuk mengurus anak-anak mereka. Mereka tetap kompak, seirama, berjalan bersama untuk mengurus anak-anak mereka. Ketika ditanya apakah ada keinginan dari Bunda Sarwenda untuk rujuk bersama Airbud Onsu, di sini itu pihak pengacara mengatakan bukan kapasitas kami untuk menjelaskan hal itu. Karena kuasa hukum ini dibatasi dengan yang namanya surat kuasa. Surat kuasa itu hanya menjelaskan saat proses persidangan dan di luar persidangan. Dan ada kode etik yang harus dipatuhi. Makanya pihak kuasa hukum pun tidak bisa menyampaikan gitu ya, apakah ada keinginan dari Bunda Sarwenda untuk rujuk bersama Ayah Ruben. Yang pasti ketidakmunculan Bunda Sarwenda ke berbagai media berarti karena keinginan rujuk itu masih ada dari Bunda Sarwenda. Berbeda kalau Bunda Sarwenda muncul ke media, kemudian koar-koar, berarti memang juga Bunda Sarwenda tidak ada keinginan untuk rujuk. Selain itu, seperti yang kalian tahu bersama, cincin pernikahan dari Bunda Sarwenda itu masih ada, tidak dilepas. Itu artinya ada keinginan dari Bunda Sarwenda untuk rujuk, bukan? Kalau dipikir secara logika ya, sedangkan pihak Airbud Onsu sudah melepas cincin pernikahannya. Padahal sampai dengan saat ini statusnya itu masih suami istri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Airbud Onsu sampai ngotot gitu ya untuk menceraikan Bunda Sarwenda? Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.